Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai tokoh sepatu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki dan itu teman saya Divanti dan itu Rehan. Kami dari Universitas Lampung, program studi manajemen. Di sini kami ingin mewawancarai kakak tentang bagaimana marketing dari usaha ini. Boleh. Pelanggan seperti apa sih yang menjadi target dari usaha ini? Kalau pelanggan kita targetkan awal mulanya untuk mahasiswa sama mahasiswi, karena ini strategis, karena dekat Unila, UBL, Tekno, Dharma Jaya berkumpulnya di sini. Itu yang kita targetkan. Seiring berjalannya waktu, targetnya itu mungkin berubah karena harga kita ini di kantong mahasiswa itu tergolong menengah ke atas gitu. Jadi target yang banyak sekarang itu bukan mahasiswanya, bapak dari mahasiswa itu sekarang yang beli ke sini. Jadi bapaknya ke sini dibeliin buat anaknya, gitu caranya. Boleh pertanyaan lanjutnya? Bagaimana hal tersebut dapat menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan? Kebutuhan sepatu ini sebenarnya tergantung masing-masing lagi ya. Banyak kebutuhan lain juga. Kalau kebutuhan sepatu ini nggak setiap hari harus ada pelanggan, nggak setiap minggu harus ada pelanggan, karena sepatu ini kan dipakai itu bisa tahan lama. Jadi untuk kebutuhan sama keinginannya itu tergantung dari mereka juga ya. Kita nggak bisa menentukan kebutuhan dan keinginan mereka. Kita hanya menyediakan keinginan pasaran sekarang ini. Kebanyakan model seperti ini kita sediakan. Kebutuhan mereka sepatu sekolah, karena dekat sekolah kita sediakan sepatu sekolah warna hitam biasanya kalau masuk sekolah. Kalau sekarang ini lagi pasarannya lagi banyak orang pakai sneaker segala macam, kita sediakan sepatu-sepatu sneaker. Jadi tergantung pasaran yang ada sekarang gitu. Produk apa aja yang ditawarkan di toko ini, toko sepatu ini? Produk-produknya yang pasti sepatu ya, sepatu dengan berbagai macam merek. Ada juga kita laundry sepatu. Laundry sepatu kita juga cepat ya. Biasanya kan seminggu. Kalau kita hanya sehari aja karena kita pakai mesin gitu ya. Habis itu ada kaos kaki, gantungan kunci, tali sepatu, parfum sepatu, habis itu sabun sepatunya, ada semuanya. Sepatunya juga kita bermacam-macam, ada yang dari impor, ada yang dari Itali, ada yang dari Vietnam, Cina, ada juga brand lokal juga kita sediain untuk bantu UMKM ya. Brand lokal contohnya ini. Nah, contohnya ini brand lokal, ini punya Lampung sendiri kita bantu, begitu. Kalau untuk cara strategi penetapan harganya itu gimana? Oke, kalau penetapan harga, kalau dari kita sendiri, kita lihat pasarannya dulu. Karena kita ada komunitas. Komunitas ini jadi toko kita ini termasuk distributornya. Jadi ada komunitas namanya komunitas sepatu sneaker Lampung. Ya, itu hanya beberapa orang aja isinya. Di komunitas itu barang-barang kita ini semuanya impor gitu. Dari impor itulah satu orang yang jadi importir itu nanti barang ini disebarluaskan dengan harga yang sama dan tergantung Oke, kita lanjut ya. Dengan harga yang sudah disepakati oleh toko masing-masing. Jadi kalau misalkan kita melewati dari harga pasaran tersebut, kita bisa kena denda. Jadi kita udah sepakat masing-masing harga ini sekian, harga ini sekian. Kalau ada diskon kita diskonkan sekian, kalau nggak ada diskon tetap harga pasaran sekian, begitu. Lanjutnya untuk boleh. Cara menggunakan konten interaktif untuk menarik pelanggan itu gimana Kak? Kalau kita kalau untuk buat konten, kita emang upload ya di TikTok, di Instagram, terutama di Instagram, karena di Instagram ini kita pasarannya itu lebih dominannya menengah ke atas. Kalau di TikTok itu sebenarnya kita juga udah sering upload, tapi untuk mencapai itu kemungkinan agak sulit karena sumber daya manusia juga kita kurang, jadi kita tidak fokus ke TikTok, jadi kita fokusnya ke Instagram untuk buat kontennya yang menarik. Habis itu dari Instagram itu kita tag toko-toko kita yang sudah bekerja sama supaya disebarluaskan lagi, seperti itulah
untuk konten-kontennya. Kalau untuk cara mendistribusikan produknya ini, itu gimana dan masalah apa sih yang sering muncul gitu? Oke, kalau distribusi produk ya, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan kita jualan hanya di sini, dikit kita dapatnya. Caranya itu tadi, kalau misalkan kita punya modal yang kuat, kita bisa beli produknya sendiri dengan link kita sendiri, dengan harga yang murah. Kemudian toko-toko yang tidak memiliki modal kita aja bekerja sama. Contohnya toko-toko yang baru-baru, kalau nggak toko yang udah lama, kalau kita bisa kenal baik, silaturahmi ke sana, kita bisa ajak kerja sama, semacam sales lah jatuhnya. Misalkan kita punya produk satu sepatu misalkan Air Jordan mungkin ya, Air Jordan kita ambil. Misalkan ada 3 toko yang udah kerja sama kita, Mas, Pak, kita ada produk nih 3 Air Jordan, kita kerjasama, tolong jualkan produk ini dengan tempo 1 bulan. Nanti berapa produknya kejual, nanti kita bagi hasilnya. Di setiap 3 toko itu Air Jordan semuanya. Begitu aja, jadi semacam ada produk kita ambil, kita sebarluaskan lagi semuanya supaya enak kita jualnya. Kalau di satu titik kurang ya, karena kalau satu titik ini hanya mengandalkan ini, kita nggak cukup nanti untuk biaya operasional segala macam, kurang. Lebih baik kita menyebarkan barang-barang kita kalau punya modal. Kalau nggak punya modal, sebenarnya kita juga bisa, kalau misalkan tadi ada orang yang menawarkan itu, kita terima aja gitu loh. Jadi ibaratnya mereka nggak punya modal kan yang ini kan, tapi ada orang yang ngasih, nah kita terima aja gitu loh. Soalnya ya lumayan, dia nggak pakai modal gitu kan, dapat barang kan, bisa jual, dapat hasil gitu kan. Lebih baik seperti itu kalau nggak punya modal. Jadi kalau yang nggak punya modal, cari orang yang pendistributornya di mana, dapat orangnya, diajaklah kerjasama sama orang ini. Pak, saya mau jualin barang Bapak, nanti saya bayarnya kalau misalkan barang ini tutup nota 1 bulan. Oke, kalau misalkan setuju, begitu contohnya. Paling masalah-masalah yang ada ini kalau misalkan barang impor nih, soalnya kita kan nggak bisa ngecek langsung ya. Impor ini kan kita hanya melihat dari gambar. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak sesuai ekspektasi gitu. Tapi balik lagi ke kalau usaha itu nggak memungkiri rugi. Jadi ya walaupun barang itu nggak sesuai ekspektasi, kita nggak mungkin lagi balikin lagi ke sana gitu. Kan tadi katanya kalau misalnya masalahnya itu kan kalau misalnya pesen barang impor kan kita nggak tahu tuh bagaimana barangnya. Terus kalau misalnya udah pas barangnya datang nggak sesuai, ya, apa yang kakak lakuin? Sebenarnya bisa di reject ya. Kalau misalkan kita balikin lagi barang itu lama, butuh waktunya lama, ya sekitar 1 bulan, hampir setengah bulan tuh paling cepat. Lama, lebih baik ya barang itu kita ambil, kita nego lagi ke pemiliknya dengan harga yang lebih murah. Karena barang ini nggak sesuai, misalkan contohnya di gambar itu bagus barangnya, ketika sampai ini nih kok beda gitu kan, kita nego lagi harganya, tolong turunin soalnya ini nggak sesuai ekspektasi. Misalkan kita udah deal harga di 200.000 satu sepatu gitu kan, karena nggak sesuai ekspektasi, tolong ini dibantu dulu, ini soalnya barangnya nggak sesuai sama gambar, kualitasnya nggak sesuai sama yang dicontohkan gitu kan. Jadi kita nego lagi, tolong turunin harga. Kalau misalkan masnya mau, kita ambil barangnya, tolong turunin harganya, nanti kita mau. Contohnya kayak kemarin saya kejadian juga, barang itu nggak sesuai sama ekspektasi saya, gambarnya, kualitasnya, semuanya yang dia tulis itu nggak sesuai. Akhirnya itu tadi, saya tetap terima barangnya dengan harga yang lebih murah gitu. Tetap saya terima dengan harga yang lebih murah. Saya belinya kemarin itu 200, saya cuma beli 100.000. Jadi tetap saya terima, tapi barang itu nggak saya jual di sini. Jadi barang itu saya jual, kasihlah ke tempat-tempat orang-orang yang membutuhkan. Siapa yang mau jual, jual gitu. Itu salah satu contoh masalahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ya. Bagaimana kakak menilai bahwa keinginan dan kebutuhan pelanggan itu terpenuhi? Menilai kebutuhan pelanggan terpenuhi. Iya. Kalau kita semaksimal mungkin untuk apa namanya bahasanya itu, semaksimal mungkin untuk melayani dengan sepenuh dengan apapun, karena
bayangan kita sudah mengasih kotak segala macam, barang bagus sesuai dengan apa yang kita jelaskan, tidak membohongi pelanggan. Kita mengasih sepatu ini materialnya apa, segala macamnya, barangnya dari mana, kita kasih tahu semuanya supaya pelanggan ini merasa terpuaskan. Kita kasih contohnya, kita kasih plastik, kita kasih stiker, kita kasih parfum, semuanya agar ya pelanggan ini terpuaskan semua. Dan ketika terakhirnya kita bilang bagaimana dengan pelayanan kami. Kalau misalkan pelayanan kami kurang memuaskan, tolong kritik dan sarannya bisa dikirim di Instagram, biasanya seperti itu biasanya. Tapi kalau misalkan tolong menurut kalian puas, tolong follow Instagram kami. Biasanya seperti itu. Begitu. Ada lagi? Pertanyaan terakhir ya. Konsep toko ini memasarkan produk-produk itu dengan cara apa sih? Konsep toko ini memasarkan produk-produknya itu dengan cara apa sih Kak? Kayak ya untuk cara memasarkannya tadi itu udah saya jelaskan ya. Kan kalau berdagang ini kan cuma ada dua sekarang ini ya, online sama offline. Offline sudah tentu yang saya katakan tadi, kita mendistribusikan setiap toko. Jadi barang-barang kita nggak hanya satu terpusat di sini, tapi barang-barang kita sebar di toko-toko lain. Kemudian yang online-nya kita taruh di Shopee, di TikTok juga ada. Habis itu kita rutin live Shopee biasanya. Begitu. Untuk memasarkan semuanya gitu. Udah cukup. Sudah. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.